Oke. Oke. Oh iya, ini nanti teman-teman yang kalau mau ngelihat ulasannya lagi bisa nanti di link YouTube, nanti dikasih juga sama Katika ya. Tenang-tenang. Oke, jadi hari ini kita langsung mulai aja Katika ya, tentang Hmm. membuat detail tokoh dalam penulisan fiksi. Selamat menikmati teman-teman, selamat belajar bersama Katika. Oke, udah bisa kelihatan ya presentasinya semuanya. Aman, Presentasi. Katix? Ya, aman. Sudah, Kak. Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat detail tokoh dalam penulisan fiksi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tika Widya. Saya bekerja di bidang penulisan sebagai penulis lepas, termasuk menulis fiksi, non-fiksi, artikel, cerpen, ghostwriting beberapa novel, dan masih banyak lagi ya, termasuk skrip dan screenwriting juga. Nah, langsung aja masuk ke materi. Itu biasanya sebagai penulis kita sering bertanya-tanya gitu ya, apakah tokoh utama yang saya tulis itu sudah menarik? Nah, padahal sebuah cerita yang menarik itu memang dimulai dari tokoh utamanya. Jadi kita harus membuat detail tokoh yang tajam untuk membuat cerita itu lebih enak dibaca dan membuat pembaca tuh ada empati gitu, ada keterikatan sama tokoh utamanya dan terus-menerus ingin tahu gitu. Apa sih yang akan terjadi kepada tokoh utamanya dalam rangkaian peristiwa berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan mulai dari membahas yang pertama tuh jenis-jenis tokoh dalam karya fiksi. Dan yang kedua, saya akan membagikan tips dan trik cara bikin tokoh yang kuat dan menarik untuk pembaca. Selanjutnya, saya akan menambahkan gimana caranya membuat detail tokoh dengan riset. Maksudnya tuh risetnya mulai dari mana gitu ya. Selanjutnya kita juga akan membahas sedikit tentang kesalahan umum yang dilakukan penulis saat mengembangkan tokoh. Nah, semua materi ini itu saya ambil dari praktik menulisnya ya. Jadi ini adalah dari sudut pandang praktisi, bukan dari sudut pandang sastrawan atau budayawan. Jadi saya memastikan bahwa semua yang saya sampaikan sekarang itu adalah beneran yang pernah saya pelajari ketika saya bekerja sebagai penulis. Mari kita mulai dari jenis tokoh berdasarkan perannya dalam sebuah karya. Nah, ini ada 4 jenis utama, yaitu protagonis, antagonis, deuteragonis, dan tertagonis. Kalau protagonis itu gampangannya dia adalah tokoh utama yang menggerakkan cerita. Nah, ada kesalahan umum di mana penulis menganggap bahwa protagonisnya adalah selalu orang yang baik, sementara antagonis adalah selalu orang yang jahat. Nah, ini sebenarnya memang 90% karya yang kita baca itu protagonisnya itu adalah orang yang punya kualitas moral yang baik, tapi tidak selamanya seperti itu juga ya. Jadi ada beberapa karya yang memuat protagonisnya ini punya kualitas-kualitas yang mungkin lebih negatif daripada antagonisnya, sedangkan antagonisnya yang punya kualitas-kualitas yang secara normatif itu baik di kalangan masyarakat. Yang Katika, penting hal ya. maaf Katika, slide-nya nggak jalan Kak. Oh iya kah? Bentar. Nah ini baru. Udah jalan kah? Udah, baru. Oke. Sorry. Nah, jadi protagonis dan antagonis ini sebenarnya bukan protagonis harus baik atau antagonis harus jahat, tapi lebih pada protagonis dan antagonis itu adalah dua tokoh yang berlawanan dalam cerita. Misalnya protagonisnya pembunuh berantai gitu juga bisa gitu. Walaupun pembunuh berantai itu bukan sesuatu yang secara normatif Mute, Mbak Tika. Oke. Halo, udah?
Oke. Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi protagonis ini nggak melulu orang yang baik gitu. Kita kan selalu beranggapan bahwa protagonis ini harus orang yang baik. Enggak, kita juga masih bisa menempatkan seperti tokoh pembunuh berantai sebagai seorang protagonis itu juga bisa kayak di Dexter gitu misalnya ya, serial Dexter kalau ada yang nonton itu protagonisnya adalah pembunuh berantai dan antagonisnya adalah polisi yang mengejar dia. Itu masih bisa. Karena yang penting itu bukan kualitas baiknya, tapi yang penting itu adalah protagonis dan antagonis itu adalah dua tokoh yang berlawanan. Sedangkan protagonis adalah tokoh utama kita, berarti maksudnya itu adalah tokoh yang menggerakkan cerita. Lalu deuteragonis ini seperti apa gitu? Biasanya deuteragonis ini diisi oleh sidekick, love interest, atau confidant gitu ya. Itu isinya adalah teman-teman atau lingkup terkecil dari si protagonis itu sendiri. Gampangannya kayak gitu. Misalnya protagonisnya ini punya keluarga, punya teman dekat yang dia temui setiap hari. Nah, itu kita bisa bilang sebagai deuteragonis. Jadi, biasanya mereka menempati juga akhirnya menggerakkan cerita, tapi mereka bukan tokoh utamanya. Nah, kalau gitu tertagonis ini apa? Tertagonis ini tokoh ekstra ya. Jadi biasanya mereka itu nggak mendorong cerita, juga munculnya cuma sesekali aja. Nah, misalnya kalau di sini tuh saya ambil contoh dari Harry Potter gitu ya. Harry Potter itu protagonisnya tentu saja Harry Potter, antagonisnya Lord Voldemort, deuteragonisnya itu kita bisa bilang Ron dan Hermione Granger itu adalah seorang contoh tokoh deuteragonis. Nah, tertagonis di Harry Potter sendiri itu yang seperti apa? Nah, misalnya ada tokoh-tokoh kayak Parvati Patil dan Padma Patil itu yang anak kembar yang ada di asrama Gryffindor juga. Nah, mereka kan ekstra aja kan. Itu kita sebut sebagai tertagonis. Istilahnya seperti itu. Nah, berdasarkan peran juga sebuah novel, terutama cerita yang panjang gitu, itu biasanya punya tokoh yang memegang peran sebagai love interest dari tokoh utama. Nah, love interest ini memang biasanya masuk juga dalam jajaran deuteragonis, tapi fungsinya itu adalah untuk menunjukkan ketertarikan si protagonis terhadap lawan jenisnya. Terus ada juga confidant gitu. Confidant ini nggak melulu seorang teman atau sahabat, tetapi juga bisa mentor atau pelindung tokoh utama. Kalau misalnya kita ambil contoh dari Harry Potter, kita bisa bilang bahwa Albus Dumbledore itu kepala sekolahnya itu adalah salah satu mentor Harry Potter dan masuk ke dalam confidant. Selanjutnya ada foil characters gitu ya. Ini tokoh yang punya kepribadian yang berseberangan dengan tokoh utama tapi bukan antagonis utamanya. Nah, kalau di Harry Potter ini contohnya bisa kita lihat dengan jelas dalam tokoh Draco Malfoy. Itu Draco Malfoy itu adalah foil characters gitu ya. Jadi dia berseberangan dengan Harry Potter tapi bukan antagonis utamanya dan malah terakhirnya dia berpihak pada si Harry Potter sendiri. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, itu tadi adalah jenis tokoh berdasarkan peran. Yang sekarang kita akan membahas jenis tokoh berdasarkan kualitasnya dalam sebuah karya. Gitu. Yang pertama kita punya dynamic atau round characters gitu ya. Jadi dynamic atau round characters ini adalah tokoh yang mengalami perubahan sepanjang jalannya cerita. Nah, ini bisa diperhatikan bahwa 99% tokoh utama itu adalah dynamic atau round characters gitu. Jadi sepanjang jalan ceritanya itu mereka mengalami perubahan. Nah, ada di 1%-nya itu ada static atau flat karakter yang menjadi tokoh utama. Ini sangat jarang banget. Dan salah satu contohnya itu adalah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Slide-nya nggak jalan, Kak. Astaga. Oke, bentar. Ini udah? Belum Katika. Wait. Oh, udah. Udah? Oke. Yang jenis tokoh berdasarkan kualitas. Oke, udah. Benar. Nah,
ada 1% tokoh utama yang adalah flat characters atau static characters yang dia tidak mengalami perubahan apapun sepanjang jalannya cerita. Ini sangat rare ya. Salah satu contohnya itu adalah Sherlock Holmes dalam novel Sir Arthur Conan Doyle gitu. Itu dia adalah static characters yang juga berperan sebagai tokoh utama dalam sebuah cerita dan itu sangat langka. Terus ada stock characters gitu. Jadi stock characters ini tokoh-tokoh familiar yang muncul dalam cerita dari waktu ke waktu. Biasanya mereka itu berasal dari archetypes atau trope. Nah, itu ada banyak banget macamnya archetypes. Misalnya kalau di sini di Harry Potter kita kenal sama Hermione Granger. Jadi dia itu adalah salah satu tokoh yang biasanya sering kita temui di cerita-cerita lain juga. Kenalkan sama tokoh sahabat yang pinter, itu biasanya ada di hampir semua cerita gitu. Jadi si tokoh utama biasanya punya sahabat yang pinter dan bisa menyelesaikan masalah, atau pinternya beda-beda ya. Kalau kasus di Harry Potter mungkin si Hermione ini kan pintar membaca, pintar belajar kayak gitu. Kalau di cerita-cerita lain ada juga kepintaran yang ditunjukkan dengan kayak teknologi juga. Nah, selanjutnya ada tokoh simbolis. Tokoh simbolis ini digunakan untuk mewakili sesuatu yang lebih besar dan lebih penting daripada mereka sendiri, yang biasanya itu terkait dengan keseluruhan pesan dalam sebuah karya. Ada salah satu contoh itu Kafka pernah menulis sebuah cerita panjang yang judulnya Metamorfosis ya. Di situ ada tokoh utamanya namanya Gregor Samsa yang pada saat di ceritanya tuh dia bangun di pagi hari dan tiba-tiba berubah menjadi seekor kecoa besar gitu. Kecoa atau serangga yang besar gitu. Jadi dia dari manusia bertransformasi jadi kecoa. Nah, tokoh ini digunakan oleh Kafka untuk menyampaikan untuk sebagai simbol alienasi dari orang-orang lain. Itu yang disebut dengan tokoh simbolis. Kita lanjutkan ya. Nah, ini aku geser slide-nya. Apakah slide-nya sudah tergeser? Sudah. Oke. Thank you. Ini adalah cara membuat tokoh yang menarik untuk pembaca. Jadi tokoh yang menarik itu yang pertama harus punya tujuan dan motivasi yang jelas. Selanjutnya, dia biasanya juga punya dua konflik, yaitu konflik internal dan eksternal. Terus pastikan tokohnya itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kadang tuh penulis tuh sering ngasih kelebihan yang banyak banget gitu pada tokoh utamanya, tapi lupa untuk memberikan kekurangan. Padahal kekurangan inilah yang bikin kita itu tertarik untuk membaca atau mengetahui nasib seorang tokoh kayak gitu. Jadi kadang tuh semakin banyak kekurangannya itu semakin kita suka sama tokoh-tokoh utama dalam cerita. Nah, putuskan apakah tokohnya itu termasuk round atau flat karakter. Ini penting ya. Jadi apakah tokoh kamu akan berubah sepanjang jalan cerita atau tidak akan berubah sama sekali. Nah, kalau saran saya memang tokoh utama itu seharusnya round karakter ya. Jadi dia harus mengalami perubahan. Terus yang terakhir adalah membuat profil tokoh yang akan saya bahas setelah ini. Ada beberapa hal penting yang perlu saya ingatkan sebelum kita membahas lebih lanjut soal profil tokoh dan bagaimana cara menulis profil tokoh. Yaitu yang pertama, kalau kita sedang membuat tujuan dan motivasi tokoh itu buatlah tujuan yang konkret atau rigid atau bisa dilihat, dipegang dan dirasakan sama tokohnya gitu. Jadi rarely gitu, jarang banget tokoh itu punya tujuan abstrak seperti perdamaian dunia gitu, kayak Miss Universe gitu. Mereka akan terkesan yang sangat kalau di pembaca, tokoh-tokoh yang punya tujuan abstrak ini akan sangat terkesan tidak bisa dipahami gitu, tidak realistis gitu. Makanya hindari membuat tujuan yang abstrak. Misalnya tuh kalau di Harry Potter, tujuan utama Harry Potter itu bukan membuat dunia menjadi damai,
Tapi tujuan pertama dia adalah menyelamatkan hidupnya dari Voldemort gitu. Sambil sekalian dalam perjalanannya dia akhirnya mengenal dirinya sendiri juga, terus habis itu mengenal siapa keluarganya di masa lalu dan mengenal siapa keluarganya di masa sekarang. Nah, yang selanjutnya itu selesaikan membangun tokoh utama dulu sebelum menuliskan cerita gitu. Kalau misalnya kita udah nulis duluan itu kadang akhirnya tuh lupa gitu. Terus habis itu setelah kita lupa tentang tokoh utama kita sendiri nih seperti orang yang seperti apa, kita akhirnya bikin cerita yang apa ya, kurang ngena gitu. Apalagi kerasanya itu kayaknya kita si tokoh ini nggak realistis di mata pembaca. Oleh karena itu, detail tokoh tuh harus jadi sebelum kita mulai jalan bikin ceritanya. Nah, kita bisa membuat tokoh utama ini sebelum atau setelah membuat premisnya. Kalau sebelum premis tuh untungnya seperti ini. Jadi kita ngembangin tokohnya dulu, baru kita memikirkan dan mengeksplorasi cerita apa sih yang mungkin bisa kita tulis dari tokoh yang seperti ini gitu. Nah, kalau setelah premis itu untungnya tuh mungkin pekerjaannya jadi lebih cepat karena kita udah ketemu konflik utamanya duluan gitu. Jadi kita nggak perlu bukan membuang waktu ya, nggak perlu rugi waktu untuk mencari-cari cerita yang mungkin terjadi di tokoh utama kita. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke membuat profil tokoh. Apa itu profil tokoh? Profil tokoh adalah biografi mendetail dari tokoh fiksi yang mencakup segala sesuatu mulai dari usia karakter, penampilan, hingga hubungan mereka. Membuat profil tokoh ini akan membantumu memahami motivasinya dan cara mereka merespon sebuah peristiwa dalam cerita. Nah, kadang kalau kita nggak membuat ini gitu, terus kita langsung menghadirkan peristiwa dalam cerita atau ini misalnya ibunya marah gitu. Itu waktu menulis kita tuh jadi gagap gitu loh. Kalau ibunya marah, apa sih respon si tokoh utama ini? Nah, untuk mencegah kegagapan kita saat menulis, kita biasanya penulis harusnya membuat profil tokoh terlebih dahulu. Uh, Banyak yang menyarankan kalau profil tokoh lengkap ini harusnya buat tokoh utama saja, tapi kalau dari saya itu sebanyak mungkin boleh. Jadi misalnya kita bikin ada 10 atau 15 tokoh di dalam sebuah novel, maka itu usahakan kita punya profil tokoh untuk semua tokoh-tokohnya. Nah, di sini ada contoh profilnya Harry Potter. Itu nanti di PDF-nya kalian bisa ngeklik di situ untuk dapat profil lengkapnya. Nah, kita untuk membuat profil tokoh, kita harus memahami manusia. Memahami bahwa tokoh yang kita ciptakan ini juga sama manusianya seperti diri kita sendiri. Profil karakter yang baik itu adalah yang benar-benar membantu kita membangun gambaran holistik, maksudnya gambaran yang utuh tentang tokoh dalam konteks cerita kita. Dengan mengingat hal ini, kita tuh bisa membagi profil tokoh menjadi 3 bagian. Jadi itu biasanya disebut kulit, daging, dan inti. Kulitnya ini adalah penampakan si tokoh, dagingnya ini adalah latar belakangnya, intinya ini adalah psikologis si tokoh itu sendiri. Nah, caranya gimana nih bikin profil tokoh? Sebenarnya ini adalah list kuesioner yang bisa kalian nanti gunakan untuk mengembangkan tokoh kalian sendiri ya. Ini saya mulai dari kulitnya dulu. Kulit atau penampakan itu adalah data tokoh yang berasal dari apa yang tampak atau apa yang bisa kita lihat saat bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh kita. Jadi apa yang tampak, termasuk cara komunikasinya ya. Cara komunikasi ini juga sesuatu yang biasanya langsung kita dapatkan ketika kita bertemu orang baru gitu misalnya ya kan. Nah, makanya itu termasuk di dalam kulit si tokoh gitu.
Nah, kulit ini dibagi jadi 3 lagi, yaitu basicnya seperti apa. Basic ini data-data dasar kayak nama, usia, tempat lahir, tanggal lahir, kewarganegaraan, level pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, penghasilannya berapa, kayak gitu. Sementara kalau penampilan ini kita fokus ke fisiknya. Jadi tinggi badannya seperti berapa gitu, berat badannya, juga warna mata, warna rambut, apakah ada tanda di tubuh, misal dia punya tanda lahir, tato, atau dia mungkin jerawatan gitu, atau ada fitur-fitur tubuh lain yang ingin kalian tulis, itu ditulis dalam kulitnya ini. Pakaiannya juga gitu, misalnya dia punya pakaian favorit atau gaya berpakaian favorit gitu, itu bisa ditulis di dalam penampilan ini. Aksesorisnya juga jangan lupa, ada orang yang pakai kacamata, ada orang yang senang pakai topi, dan itu biasanya memberikan warna yang berbeda untuk tokoh kita. Tingkat kesehatannya seperti apa, apakah dia punya penyakit tertentu gitu, karena penyakit tertentu kan biasanya juga memberikan dampak pada penampilan fisik. Lalu cara berjalan dia seperti apa? Apakah dia cara berjalannya itu sambil melihat lantai, atau dia biasanya jalan cepat, atau jalan sambil melihat ke atas? Nah, itu juga termasuk di penampilannya. Nah, terus ada komunikasi. Ini komunikasi ini uh, harus kita perhatikan juga, karena dalam sebuah novel atau dalam sebuah cerita itu pembaca juga mengenali tokoh kita lewat gaya berkomunikasi mereka. Jadi tentukan dulu gaya bicaranya seperti apa, tempo bicaranya seperti apa. Kayak saya ini cepat atau lambat gitu tempo bicaranya. Apa dia ada aksen atau dialek gitu. Misalnya ada agak medok seperti saya, atau ternyata dia ngomongnya pakai dialek Jakarta Selatan kayak gitu. Nada bicaranya seperti apa? Apakah dia mengambil pitch yang tinggi gitu, terus suaranya tinggi atau suaranya rendah, terus posturnya ketika berbicara seperti apa. Introvert kan biasanya posturnya tuh enggan menatap mata lawan bicaranya. Apakah dia melakukan hal itu ketika bicara? Itu juga perlu dipertimbangkan. Gestur ketika berbicaranya seperti apa? Apakah dia berbicara dengan menggunakan tangan seperti saya sekarang, atau dia berbicara tanpa menggunakan tangannya? Terus catchphrase ini apa? Itu kayak kalimat yang sering kita ucapkan gitu, kalimat yang sering diucapkan oleh tokohnya. Terus curse words itu maksudnya kalau dia misuh, bahasa Jawanya sih misuh ya, dia memilih kata-kata misuhnya apa gitu, apakah anjir kah, anjing kah, jancuk kah. Itu biasanya membuat pembaca jadi tahu gitu dia latar belakangnya seperti apa. Lanjut ke berikutnya, ada daging dan latar atau latar belakang. Ini adalah data tokoh yang berasal dari latar belakang masa lalu, keluarga, dan hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengan dia gitu. Kalau masa lalu kita bisa mulai bertanya dari asal kotanya seperti apa, masa kecilnya seperti apa dia punya mimpi masa kecil, hobi di masa kecil, terus di sekolah dia itu kayak apa gitu. Nah, ini pertanyaannya nanti bisa kalian tambah-tambah sendiri sesuai dengan konteks cerita yang diinginkan gitu. Apakah dia sudah apa apa kenangan paling awal? Ini yang kalau menurut saya itu yang paling penting itu ini sih, apa kenangan yang paling awal yang pernah diingatnya gitu. Misalnya kan kita nggak bisa mengingat seluruh masa kecil kita, tapi biasanya kita semua punya satu momen masa kecil yang kita ingat sebagai kenangan paling awal. Itu menurut aku termasuk sesuatu yang sangat penting untuk ada dalam profil tokohnya. Terus kenangan yang paling menyedihkan untuknya, kenangan yang paling bahagia gitu. Kalau misalnya dia juga ada trauma-trauma, itu juga bisa dituliskan di bagian ini. Terus keluarganya.
Nah, ini adalah detail keluarga gitu ya. Kalau menurut aku mending ibunya, ayahnya itu didefinisikan juga kayak usianya berapa, lahir di tahun berapa, apakah mereka baby boomers atau milenial gitu. Itu kalau bisa ada namanya juga, terus ada usianya, ada tingkat kedekatan dia dengan keluarganya dan kondisi keluarganya. Terus kita juga bahas ke relationship. Ini ada teman dekat, apakah dia punya teman dekat atau tidak, teman dekatnya seperti apa. Ini lumayan penting karena biasanya teman dekat kita itu uh, secara tidak sadar selalu kita kita pilih secara selektif gitu. Jadi kita biasanya dekat dengan orang-orang yang satu frekuensi atau paling tidak ada kemiripannya, ada kesamaannya dengan diri kita sendiri. Sama, karena tokoh kita juga manusia, biasanya teman dekat mereka juga seperti itu. Gitu. Terus apakah dia punya musuh, apakah dia aktif di media sosial, atau dia punya pasangan kah? Terus bagaimana pandangan orang terhadapnya, misalnya ini biasanya juga lumayan penting ya. Kalau misalnya ada stranger atau orang asing lewat gitu terus melihat tokoh kamu, kira-kira apa pandangan orang asing ini terhadap tokoh kamu? Itu lumayan asik untuk digali dan biasanya memberikan ide-ide yang banyak untuk penulis. Terus ini yang terakhir yang juga penting itu adalah peran dia dalam kelompok. Misalnya kita punya satu kelompok teman dekat nih. Peran kita dalam kelompok itu apa? Apakah kita leadernya atau kita ini adalah uh, si rame gitu, atau kita ini adalah orang yang suka guyon dan merekatkan kelompok. Biasanya ada dalam sebuah kelompok dan dinamikanya itu ada peran-peran yang kita ambil dan kita tempati. Sama di tokoh utama kita juga dia pastinya akan menempati peran-peran sendiri dalam kelompok temannya. Nah, selanjutnya tuh ada inti gitu. Apa yang ada di benak paling dalam dari tokohmu gitu. Ini biasanya yang saya tanyakan pada tokoh saya adalah apa yang dia lakukan saat dia sedih, marah, atau senang gitu. Respon pertamanya seperti apa gitu. Terus kayak musik favorit, tempat favorit, buku favorit, ya. Apa aja itu dan kenapa dia memilih itu sebagai favoritnya. Terus apa rahasia terbesarnya? Apa dia punya rahasia yang nggak mau dibagikan sama kelompoknya atau nggak hanya dibagikan pada orang-orang khusus saja? Terus menurut dia kebahagiaan itu yang seperti apa? Terus ini di sini kita bisa bermain-main gitulah dengan pertanyaannya. Ini list pertanyaan aku, tapi nanti kalian pada prakteknya bisa nambahin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gitu. Yang paling menarik di sini kalau rumah dia terbakar, apa yang dia selamatkan duluan? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Kalau saya mungkin menyelamatkan ATM, tapi nggak tahu tokoh utama menyelamatkan apa. Di inti ini kita juga harus menentukan tujuan dan motivasi dia. Sama seperti yang saya omong tadi, tujuan dan motivasi ini biasanya harus rigid ya. Karena sebagai seorang manusia biasanya kita tidak ingin perdamaian dunia atau tidak ingin sesuatu yang abstrak. Kita inginnya sesuatu yang beneran berdampak pada diri kita sendiri. Nah, dari tiga ini tuh biasanya kalau sedang mengerjakan tokoh utama, saya mulai dari inti dulu, terus ke daging, terus ke kulit. Tapi kalau sedang mengerjakan tokoh tambahan, itu saya mulai dari kulit dulu, ke daging, baru ke inti. Kan ini penting karena kalau tokoh utama kita harus pahami intinya dia dulu gitu ya, apa yang ada di benaknya dia dulu. Terus habis itu kita baru membangun ke kulitnya dia seperti apa. Karena biasanya state of mind atau psikologi kita itu mempengaruhi penampilan kita, dan di tokoh utama kita nggak bisa mess up gitu. Kita harus menghasilkan, karena dia yang akan kita bicarakan sepanjang cerita, maka dia itu nggak bisa kontradiktif. Jadi mulailah dari inti, baru ke kulit untuk tokoh utama. Tapi kalau untuk tokoh lainnya boleh dari kulit masuk ke inti.
Selanjutnya, kita bisa menambah detail tokoh dengan riset gitu. Dalam hal pengembangan tokoh, itu empati dan imajinasi itu adalah dua tools utama untuk membangun tokoh yang menarik. Jadi kita harus punya empati pada manusia-manusia di sekitar kita atau pada umumnya manusia gitu, dan kita menambahkannya dengan imajinasi. Tetapi ketika kita pengen membuat tokoh kita itu hidup sehingga mereka itu kerasa kayak orang nyata yang bisa digambarkan oleh pembaca di pikirannya, maka kita harus melakukan riset yang lebih mendalam. Karena kita tuh nggak mungkin juga tahu semua hal tentang tokoh yang sudah kita buat ini. Oleh karena itu, riset tuh membantu membangun aspek tokoh yang mungkin tidak kita ketahui dengan baik gitu. Misalnya tokoh kita tuh ex-napi, sementara kita sendiri nggak pernah pergi ke penjara. Mau nggak mau, untuk menutupi bagian ini, untuk terlihat excellence di bagian ini, kita harus melakukan riset, misalnya dengan cara pergi ke penjara dan berbicara dengan napi-napi yang ada di situ untuk paling nggak tuh punya cerita atau menilai pengalaman mereka seperti apa. Nah, risetnya tuh mulai dari mana? Ini mulai dari, kalau saya sendiri biasanya dari Google ya. Karena Google ini free resource. Kita bisa googling dialek, bahasa daerah, lokasi, budaya, dan berbagai macam. Waktu ngerjain orang Bati itu karena tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang Maluku gitu. Saya pengen ada bahasa daerah Maluku yang masuk dalam ceritanya. Oleh karena itu saya tinggal Google aja sih. Jadi waktu itu Google-nya bahasa daerah Maluku kayak gitu. Itu saya udah langsung dapat kalimat-kalimat yang akhirnya masuk jadi catchphrase dalam cerpen itu. Terus kita bisa juga study dari dokumenter gitu. Ada banyak film dokumenter tentang budaya, bahasa, atau lokasi tertentu. Ini biasanya kalau dari dokumenter itu kita bisa tahu secara lebih menyeluruh gitu. Jadi sebaiknya memang luangkan waktu untuk menonton dokumenter gitu. Jadi jangan cari info dari TikTok atau IG juga gitu. Karena kadang kalau urusan culture kita pengennya tahu pengetahuannya secara holistik gitu. Terus observasi, misalnya kayak tadi itu ada ex-napi, kita nulis tentang ex-napi tapi kita nggak pernah ke penjara, kita harus observasi juga. Kita kunjungi aja penjaranya gitu, lihat bagaimana sistem di penjara ini, bagaimana orang-orang di penjara ini, kita amati dan kita observasi. Terus kita juga bisa melakukan interview, berbicara dengan orang-orang yang punya pengalaman hidup yang mirip dengan tokoh-tokoh kita gitu. Ini biasanya bisa ngasih insight yang lebih dalam. Nah, kesalahan umum saat membuat tokoh itu yang pertama ada disebut merisu. Merisu ini adalah istilah untuk tokoh utama yang terlalu ideal gitu. Jadi dia bebas dari kekurangan dan kelemahan, dia nggak punya kekurangan sama sekali gitu. Ini nggak asik ya, karena biasanya pembaca tuh nggak bisa relate sama tokoh utama yang terlalu sempurna. Jadi pastikan tokoh punya kekurangan. Malah semakin banyak kekurangannya, semakin pembaca seneng atau semakin penonton audiens tuh seneng dan menikmati ceritanya. Coba diingat dulu Squid Game, itu tokoh utamanya tuh nggak punyanya tuh kelemahan atau kekurangan yang sangat banyak, dan kelebihannya bahkan cuma satu doang gitu. Tokoh utamanya itu dia, walaupun dia tipikal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai uang, dia itu pada dasarnya adalah orang yang baik hati. Jadi kekuatan dia itu adalah cuma baik hati, sementara yang lainnya itu adalah kekurangan. Dan itulah yang dari chat dulu 3, biasanya raise hand 3 gitu. Sebentar ya, Katikanya lagi nge-restart dulu. Sorry, sinyalnya berantakan. Bentar, aku share screen lagi ya. Halo Katika. Halo. Atau boleh off cam dulu kali Katix? Oke.
Aku off cam dulu ya Aman sekarang teman-teman. teman-teman? Coba ngomong agak panjang dulu, Kak. Halo. Mungkin off cam aja kali Mbak Tika. Iya, off cam dulu aja Katik. Off cam aja biar nggak berat. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Katik. Oke. Ya, jadi Mary Sue ini adalah istilah untuk tokoh utama yang terlalu keren atau terlalu ideal. Udah kelihatan Katika. Kelihatan, Kak. Oke, nice, thank you. Mary Sue ini adalah istilah untuk tokoh utama yang terlalu ideal. Yang kedua, kesalahan umum lagi yang sering dilakukan penulis itu adalah kontradiktif gitu. Jadi biasanya ada kulit, daging, dan inti yang nggak sinkron gitu. Misalnya ditulis di psikologisnya itu dia orang yang insecure terhadap tubuhnya gitu. Tapi ternyata penampilannya tidak menunjukkan itu. Nah, itu harus dicek berkali-kali apakah kulit, daging, dan inti or tokoh utama kita itu sudah sinkron. Yang terakhir itu kadang penulis sering menganggap tokoh utama itu adalah diri kita sendiri dengan pengalaman yang sama seperti kita dan pandangan hidup yang sama seperti kita. Padahal ya nggak kayak gitu juga gitu. Tokoh utama tuh juga manusia dan punya pengalaman hidup yang berbeda. Bapak Ibu. Teman, sinyalnya seperti Oh my god, sorry. Pak Katika mau restart dulu? Bentar. Mungkin karena barusan hujan. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol aja dulu. Itu tadi udah slide terakhir kok teman-teman. Jadi itu kesalahan yang sering dilakukan penulis terkait dengan pengembangan tokoh gitu ya. Dan ini aku bagikan dulu link absennya sebelum kelihatan nggak? Kelihatan Katika. Ya, ini link absennya teman-teman. Kalau misalnya mau mengisi absen atau nge-save dulu linknya boleh dari situ. Nanti diisi dan link ini akan dibagikan lagi oleh Kak Nadira di akhir acara. Tapi juga bisa di-save dulu sekarang link absennya untuk mendapatkan sertifikat webinar ini. Seperti itu sih webinarnya. Jadi kita tadi udah membahas cara bikin profilnya, jenis-jenis tokoh, terus melakukan riset sampai ke yang akhir itu kita membahas kesalahan-kesalahan umum penulis yang harus dihindari. Terima kasih karena sudah hadir dalam webinar ini. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk nge-save link yang ada di layar ini untuk mendapatkan sertifikatnya dalam 2 hari. Oke, silakan Kak Malika, misalnya ada yang mau bertanya atau kita bisa start diskusinya. Terima kasih Katika sudah berbagi. Oke, aku akan nunggu dulu 2 pertanyaan nih ya. Jadi sekali lagi teman-teman, aku akan nunggu dulu ya pertanyaannya sampai ada yang 3. 2, oke. Kumpulin dulu sebentar. Link absennya nggak akan dibagikan di grup ya. Jadi tadi teman-teman bisa langsung di-scan atau di-save. Nanti akan dibagikan lagi sama Kak Nadira di akhir webinar ini. Oke, terus jangan lupa harus diisi kalau mau dapetin sertifikatnya. Oke, Katika, kita mulai dari yang di chat dulu aja ya Katika ya. Katika dari Diana Singaraca, katanya untuk cerpen apakah harus sedetail ini membuat tokoh utama? Dari Diana Singaraca. Atau mau langsung dijawab dulu Katika atau mau kita kumpulin? Iya, saya jawab langsung aja ya. Oh, boleh. Jadi ada yang nanya, kalau untuk cerpen apakah harus sedetail ini dari Kak Diana Singaraca? Halo Kak Diana. Iya, jadi untuk terutama untuk cerpen ya, karena cerpen tuh biasanya kita cuman ngambil satu momen gitu loh dari hidupnya
tokoh yang sangat panjang gitu ya. Jadi kita pengennya itu membangun dialog yang natural, realistis, dan kita pengen memastikan bahwa satu momen ini tuh beneran momen hidup yang berharga gitu. Untuk membuat itu jadi momen hidup yang berharga, itu paling enggak kita itu harus tahu, harus kenal banget sama tokoh yang kita tulis ini gitu. Dan harus beneran ngambil momen hidup yang memang berarti untuk si tokohnya. Dan untuk memilih momen-momen penting ini tentunya kita harus membangun profil tokoh utama yang mendetail. Ini minimal tokoh utamanya itu harus dikerjakan sampai detail gitu. Misal tokoh yang lain kalian nggak pengen ngerjain tokoh-tokoh lainnya secara mendetail nggak apa-apa, tapi minimal tokoh utamanya memang harus detail seperti itu. Silakan Kak Malika. Oke, terima kasih Kak Tika. Semoga Kak Diana jelas ya. Ya, terima kasih. Siap. Oke, lanjut ke Andika. Katanya, apakah ada tips saat menulis supaya nggak tenggelam nih pas menjiwai si satu tokoh aja? Soalnya katanya dia sering mengalami itu sehingga mempengaruhi karakter tokoh yang lainnya. Gitu, Kak Tika. Iya, itu sering banget kita cuman merhatiin tokoh utama aja tapi nggak merhatiin kayak antagonisnya, nggak merhatiin deuteragonisnya gitu ya. Itu padahal kalau dalam sebuah cerita panjang itu akan lebih seru kalau kita memperhatikan semuanya. Nah, gimana cara kita memperhatikan semuanya? Ya seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya semua tokoh dari protagonis, antagonis sampai deuteragonis, kalau tertagonis nggak usah ya, tapi kalau deuteragonis itu juga kita bikin profil tokohnya sampai detail gitu. Dengan begitu kita memberikan perhatian dan memastikan semua hubungan antar tokoh tuh terkesan natural dan realistis aja. Oke, sudah terjawab Mas Andi? Sudah jelas belum? Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Oke, Katika, next dari Amelia Eka Arni. Katanya, aku mau tanya, apakah MBTI itu bisa menjadi pertimbangan untuk membuat karakter nih, Katika? Bisa banget gitu. Biasanya MBTI ini ada di inti atau psikologisnya karakter atau tokoh gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mengenal si tokoh secara lebih dekat, benaknya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Karena kan kalau MBTI itu udah rigid gitu ya, sampai kayak pola-pola dia berkomunikasi dengan pasangannya itu biasanya itu udah ada risetnya. Nah, itu bisa kita jadikan landasan juga untuk membuat inti atau psikologis tokoh. Oke, semoga Kak Amelia sudah terjawab ya. Jadi bisa banget karena aku juga kalau nulis sekarang kalau bisa MBTI itu dipakai gitu karena itu nanti akan mempengaruhi jalan alur ceritanya si tokoh dari satu tokoh ke tokoh yang lain gitu. Oke, ini yang chat aku udahin dulu. Nanti akan aku lanjut lagi. Kita pindahin ke raise hand ya. Yang raise hand boleh Mbak Suci Purnama. Silakan. Halo, selamat malam, Kak. Malam. Langsung aja, Mas Suci. Ya, saya mau nanya sama Kak Tika, seberapa jauh sih kita tuh bisa berimajinasi dalam membuat sesosok tokoh ya? Apakah dia harus selalu realistis atau bisa dia tuh nggak realistis kayak gitu? Terima kasih, Kak. Itu aja pertanyaannya. Halo? Halo, ya. Halo Kak Suci. Iya. Kak Tika. Kalau dari saya tuh biasanya tokoh-tokoh saya tuh 50% itu dari riset, 50% itu dari imajinasi. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan cuman dari imajinasi aja atau dari riset aja. Itu harus gabungan dari keduanya gitu untuk bisa terkesan natural. Karena bahkan ketika kita punya teman itu kita nggak mungkin tahu 100%-nya benak dia seperti apa, sisanya itu kita nilai dari imajinasi kita sendiri kan. Nah, tokoh itu juga seperti itu. Jadi 50% yang tidak kita tahu ini bisa kita imajinasikan atau kita bayangkan atau kita gunakan penilaian pribadi kita sendiri. Tapi 50%-nya itu harus tetap dari riset ya, kayak
kita bisa riset based on MBTI, atau mungkin kalau kalian suka zodiak mungkin bisa dari zodiaknya gitu. Ada macam-macam sih hal-hal seperti itu. Sekarang ada enneagram juga yang bisa digunakan untuk menilai si tokoh kayak gitu. Itu kita harus melakukan riset dan menambahkan imajinasi kita sendiri di mix gitu. Terima kasih Kak Suci. Sama Kak. Kak, tapi boleh nggak nambahin nanya lagi gitu? Boleh. Kalau misalnya tadi masih belum ini, menurut Kakak dia tetap harus realistis ya, berarti tokohnya. Kalau misalnya kayak gini, misalnya tentang kekayaan gitu, kita untuk kayak misalnya kekayaan tokohnya gitu, kita harus tetap realistis dengan kekayaannya dia kayak gitu, atau kita bisa bikin dia kaya banget gitu, kayak yang nggak realistis gitu, Kak. Kayak misalnya kalau untuk pendidikan atau pekerjaan gitu, misalnya dia umur 28 tapi udah jadi umur 22 udah jadi CEO gitu, atau terakhir tuh saya pernah lihat statusnya seorang penulis gitu, dia nemuin ada 16 tahun udah jadi CEO gitu. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Boleh kalau itu mah. Itu kan kayak cuman status aja, yang penting tuh backstory-nya. Jadi sebenarnya itu landasannya itu ada backstory-nya. Misalnya dia 16 tahun udah jadi CEO, tapi itu karena dia adalah anaknya siapa gitu ya, misalnya ya anaknya pemilik perusahaan sebelumnya gitu, dan terus bapaknya mati, terus dia terpaksa menduduki kursi CEO. Nah itu cara kita membuat sesuatu yang mungkin tidak bisa kita cerna di dunia nyata tapi masih believable gitu loh untuk pembaca. Jadi yang penting tuh gimana cara kita bikin tokoh ini tuh believable gitu aja sih. Believable-nya dari mana? Itu dari latar belakangnya. Misal umur 22 dia sudah pergi ke Mars gitu, ya bisa aja. Tapi kita bisa bikin backstory bahwa dia tuh sudah terobsesi untuk jadi astronot sejak umur 5 tahun gitu. Akhirnya dia umur 10 tahun dia udah ikut pelatihan dan akhirnya direkrut oleh NASA gitu misalnya. Nah itu akhirnya membuat sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi terkesan realistis dan nyata. Jadi ada backstory-nya itu yang dikerjain, Kak. Kak Tika atas jawabannya. Siap, terima kasih ya Mbak Suci. Semoga mencerahkan kepalanya untuk menulis setelah ini. Oke, next kita lanjut ke Muhammad Naufal. Mas Muhammad Naufal, boleh langsung ditanya? Oke. Ya, makasih kesempatannya. Saya mau nanya, untuk kelemahan karakter itu sampai mana ya? Sampai mana ya kelemahan itu bisa disebut sebagai kelemahan? Apakah cuma sekedar misalnya kelemahan dari segi fisik atau segi sifat, atau cuma mungkin hal-hal yang sepele kayak suka nyasar atau semacamnya itu bisa disebut kelemahan juga gitu. Halo, ya Kak, bisa. Itu hal-hal kecil seperti dia suka nyasar kayak Zoro di One Piece itu juga bisa disebut sebagai kekurangan gitu ya. Tapi biasanya kalau di tokoh utama ini, kekurangan ini adalah hal yang harus kita kerjakan gitu sepanjang jalan cerita. Jadi jalan ceritanya itu harus menghajar kekurangan si tokoh dan membuat si tokoh itu menyadari sesuatu gitu. Biasanya introspeksi akhirnya dia di fase Dark Night of the Soul gitu, bahwa kekurangannya ini bisa jadi kekuatan misalnya, atau kekurangannya ini ternyata harus dihilangkan kayak gitu. Biasanya itu masuk ke konflik internal. Jadi ada kekurangan utama yang akhirnya diubah sesuai dengan perjalanan cerita yang nantinya kita hadirkan gitu. Jadi itu ada kekurangan utama yang dihajar terus oleh peristiwa-peristiwa dalam cerita, oleh konflik-konflik yang hadir dalam cerita. Tapi kekurangan-kekurangan lain kayak dia nyasar gitu, misalnya kayak Harry Potter itu salah satu kekurangan yang juga dibahas dalam the course of the story itu adalah dia adalah orphan gitu ya, dia yatim piatu, dan itu termasuk sebuah kekurangan kan.
tapi yang akhirnya menjadi kekuatan juga bagi dia, karena dia yatim piatu, dia kenal orang-orang yang benar-benar mempedulikan dia dan menemukan keluarga baru yang sama-sama dia cintai seperti orang tuanya. Seperti itu sih. Jadi kekurangan bisa macam-macam, gampang nyasar tuh juga kekurangan bisa, tapi pastikan ada kekurangan utama yang mendasar gitu yang kita kerjakan sepanjang cerita. Oh ya, terima kasih jawabannya Mbak Tika. Terima kasih ya Mas Noval ya, Mas Noval. Semoga lancar nih abis ini nulisnya. Oke, silakan Kak Sari Rahmawati untuk bertanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya ke Mbak Tika, tadi ada protagonis, antagonis, deuteragonis, nah, dan lain-lainnya. Saya ingin tanya, apakah dalam suatu cerita itu semua itu harus ada? Enggak harus ada semuanya gitu. Kadang itu ada novel-novel eksperimental, bukan eksperimental juga ya. Ada banyak novel malah yang tokohnya cuma 2 kayak gitu. Misalnya protagonis dan antagonis aja kayak gitu. Itu juga boleh kok. Jadi enggak harus semuanya ada, tapi yang minimal ada adalah protagonisnya tentu saja. Karena enggak mungkin ada cerita tanpa tokoh utamanya kan. Itu. Kalau antagonis, kadang ketika kita bikin konflik antara manusia dan alam misalnya, itu bahkan antagonisnya tidak berwujud manusia tapi berwujud alam atau lingkungan sekitarnya. Itu juga boleh. Ini kayak novel yang judulnya The Road, itu dia menang Pulitzer novelnya BTW, tapi ceritanya itu nggak ada antagonisnya karena itu ceritanya tentang bapak yang ingin menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, ingin bertahan hidup bersama anaknya ketika dunia sudah kiamat. Jadi lawannya adalah alam di sekitarnya. Seperti itu. Ya, pertanyaan kedua, jumlah tokoh di setiap peran itu ada berapa banyak? Bagusnya tuh bagaimana gitu. Jadi seperti kayak deuteragonis itu, kalau di Harry Potter itu kan ada 2 ya, ada Ron sama Hermione. Nah, terus baiknya berapa? 1 orang apa cukup atau 2, 3? Baiknya bagaimana? Ini tergantung konteks cerita kita ya. Tapi apa namanya itu, kalau di saya sendiri kalau misalnya mau bikin novel yang panjang gitu, kalau Harry Potter udah bukan panjang lagi karena dia 7 seri. Tapi jadi dia ada banyak banget yang termasuk ke deuteragonis ya, kayak Snape, terus habis itu semua teman-teman bapaknya Harry Potter itu kan juga termasuk deuteragonis akhirnya gitu kan. Itu biasanya adalah 1 tokoh utama, 1 antagonis utama. Nah, biasanya tokoh utama ini punya teman-teman dekat yang disebut deuteragonis juga. Biasanya ada 3 sampai maksimalnya 5 gitu. Kalau di 1 novel aja ya. Terus antagonisnya juga punya teman-teman dekat yang juga berperan sebagai deuteragonis di situ. Itu biasanya antara 1 sampai 3. Itu, tapi ini cuma statistik ya. Ini enggak fix gitu. Kita bisa menambah-nambah tokoh lagi kalau memang diperlukan sesuai konteks cerita kita. Oke, berarti semakin banyak justrunya ini ya semakin kompleks ya, sebab kita peluang bercerita per 1 tokoh itu banyak gitu kan. Bener. Jadi semakin banyak tokoh, penulisnya semakin repot biasanya seperti itu, karena kita harus mengerjakan semua tokoh itu. Ya, makasih Tika. Makasih ya Mbak Sari, semoga cerah ya habis ini ya nulisnya. Oke. Kita pindah yang ke chat dulu ya Kak Tika. Kak Tika ada yang nanya dari Kak Sugi, katanya bagaimana menjaga fokus supaya konsisten menulis. Bagaimana menjaga fokus itu matikan HP terutama, karena kalau centang-centing ya nggak nulis-nulis akhirnya. Matikan HP, kalau bisa ya nggak usah langganan Netflix, jadi komputernya nggak bisa dibuat buat lihat Netflix gitu ya. Hentikan berdrakor dulu. Itu biasanya kalau saya sendiri mulai dari sesuatu yang simple kayak
oke, hari ini saya mau 15 menit menulis kayak gitu. Jadi mulai dari 15 menit dulu, biasain selama seminggu, terus naikin lagi gitu aja, naikin jamnya lagi gitu. Itu biasanya membantu konsisten gitu ketika kita mulai dari yang mudah dan yang durasinya nggak terlalu panjang dulu gitu. Itu membantu kita banget. Terus kasih alarm untuk mengingatkan jadwal penulisan kita, hai ini waktunya menulis gitu, jadi alarmnya udah bunyi, itu juga membantu. Terus pada dasarnya itu ya komitmen kita sendiri sih. Kalau misalnya kita udah punya komitmen, saya rasa tidak akan sulit untuk menulis setiap hari. Tapi kalau nggak ada komitmennya jadi males gitu, gampang kalah sama males. Begitu Kak. Oke, siap. Semoga Kak Sugi konsisten menulis setelah ini. Semangat, Kak. Oke, berikutnya ketika Kak izin tanya, dari jenis-jenis tokoh itu apa harus semuanya ada di dalam satu cerita? Enggak harus semuanya ada. Itu tergantung konteks cerita yang mau kita sampaikan juga. Mungkin ini pertanyaannya sama-sama Mbak Sari tadi. Jadi itu enggak harus semuanya ada, tapi ketika semuanya ada, memang pekerjaan kita lebih berat juga karena kita kan harus menyelesaikan lebih banyak tokoh gitu, menyelesaikan lebih banyak profil tokoh. Itu kita sesuaikan nama konteks kita aja. Tapi secara statistik untuk novel romance gitu ya, itu biasanya jumlah tokoh dalam novel romance itu ada 10 sampai 15. Misalnya gitu. Whodunit juga kayak gitu. Misteri dan thriller itu ya, whodunit itu 10 sampai 15 untuk satu novel dengan minimal 35.000 kata. Statistiknya seperti itu. Cuman nggak harus juga kita bikin novel dengan 15 tokoh ya. Kita sesuaikan aja sama cerita kita. Oke, semoga sudah menjawab ya, Kak. Oke, nih Kak, ada yang tanya dari Kamelia Aisyah. Tadi yang bagian pertanyaan inti atau psikologi tokoh di bagian kalau rumah terbakar, apa yang akan ia selamatkan duluan? Apa yang akan dilakukan kalau ia mendadak dapat uang banyak? Pertanyaan itu untuk menemukan apa ya dari tokohnya, Kak? Menemukan apa yang menurut dia penting dalam hidupnya gitu. Kalau misalnya rumahnya terbakar terus dia ambil ATM duluan, berarti kan yang penting uang kan. Kalau misalnya yang dia ambil anaknya duluan, berarti yang penting keluarganya gitu. Kalau misalnya dia ambil menyelamatkan sertifikat rumah duluan, berarti yang penting rumahnya dong. Jadi itu sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang paling penting bagi si tokoh gitu, dalam hidupnya. Kalau punya uang banyak itu juga, misalnya kita menang lotre gitu, kita menghabiskan uangnya untuk apa, itu menunjukkan apa yang paling penting untuk diri kita. Misalnya ketika menang uang banyak terus habis itu kita membelikan rumah untuk keluarga kita gitu, rumah mewah megah untuk keluarga kita, berarti yang penting bagi kita adalah keluarga. Tapi ketika kita menghabiskannya untuk traveling misalnya, berarti yang penting untuk kita adalah diri kita sendiri. Itu sih, itu untuk menunjukkan mana yang paling penting bagi si tokoh. Oke, semoga Kamelia terjawab ya. Jadi apa yang jadi prioritas utama dari si tokohnya itu dulu yang harus ditentukan gitu. Jadi itu pertanyaan untuk menemukan kepentingan dari si tokoh tersebut. Oke, yang terakhir yang di chat ya. Terakhir di chat ada yang nanya nih Kak, gimana sih cara bikin karakter partner yang menarik? Maksudnya nih kalau misalnya ternyata si tokoh utamanya ada 2 orang. Jadi maksudnya partner si tokoh utama gitu ya, yang menarik ya. Jadi ya gimana caranya bikin menarik nih kalau ternyata si tokohnya ada 2 orang, tokoh utamanya gitu, Kak. Oh, kalau nah ini menarik biasanya berbeda-beda sesuai dengan target market kita. Kadang jadi kita harus, kalau saran aku tuh harus study dulu target marketnya untuk tahu apa yang menarik untuk mereka gitu. Misalnya kalau ceritanya romance untuk teenager gitu, biasanya mereka suka sidekick yang pertama harus ada sidekick yang jokester gitu, jadi pinter ngasih jokes gitu. Terus habis itu ada sidekick yang
galak biasanya gitu, atau spicy gitu ya. Kalau aku bilang tuh spicy itu biasanya yang bikin kelompoknya jadi punya tujuan atau punya arah atau tetap stay in the course gitu. Jadi itu lebih ke studying dinamika kelompok dan merelatekannya sama target pembaca kita juga. Itu tapi rata-rata kan memang itu si pintar, si rewel, sama si tukang bercanda. Itu adalah sidekick yang biasanya sering kita temukan di banyak cerita. Oke, jadi semoga Kak Sheila ya tadi yang nanya ya terjawab ya gimana caranya membuat karakter dua tokoh utama itu jadi saling terikat dan menarik untuk dibaca. Oke, sekarang kita lanjut ke yang raise hand ya. Oke, pertama ada Kak Amara Naila, boleh silakan Kak Amara. Oke, makasih Kak Marika. Selamat malam Kak Tika dan semuanya. Aku mau tanya, jadi apakah mungkin di satu cerita itu protagonis dan antagonisnya itu orang yang sama? Jadi kayak lawan utama dari si tokoh utama itu sebenarnya itu diri dia sendiri gitu. Jadi setiap chapter atau setiap masalah yang muncul tuh antagonis yang ada cuman jadi pemantik aja. Nggak kayak jadi penyebab si masalah itu ada gitu. Jadi masalahnya tuh emang dari dirinya protagonisnya sendiri gitu. Itu tuh apakah mungkin atau emang harus ada antagonis utama lain selain si protagonis itu gitu. Halo, Kak Tika. Halo, sorry, Iya, mute. mute. Ya. Halo, terima kasih Kak Amara, pertanyaannya bagus banget. Jadi aku mau menjelaskannya seperti ini mungkin Pak. Jawabannya. Jadi setiap tokoh utama itu memang biasanya punya dua konflik ya. Yang pertama itu konflik internal dan konflik eksternal. Jadi konflik internalnya di mana dia harus melawan dirinya sendiri memang. Terus yang kedua ada konflik eksternal di mana dia memang harus melawan hal-hal lain di luar dirinya. Seperti itu sih. Tapi ada beberapa cerita yang memang merigidkan dirinya sendiri. Misal kayak cerita-cerita psikologis di mana si tokohnya itu punya beberapa kepribadian kayak gitu ya. Itu jadinya membuat antagonisnya ada di dalam diri sendiri tapi bukan diri sendirinya juga. Paham nggak sih maksudku? Jadi apa namanya tuh itu biasanya cerita-cerita seperti itu memang mengutamakan konflik batin atau konflik internal dari tokoh utamanya, dan itu masih boleh, masih oke, diperbolehkan. Beberapa karya eksperimental tentang psikologis juga konflik utamanya adalah konflik internal. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Semoga abis ini Kak Amara bagus nih nulisnya nih ya, udah dapet pencerahan. Kita lanjut ya langsung ke Kak Alicia. Silakan Kak Alicia. Makasih Kak Malika. Ya. Jadi saya mau nanya Kak Tika, saya kan lagi coba buat novel Kak. Nah, kalau novel kan ceritanya panjang, bukunya juga tebal-tebal. Nah, kalau saya ulang lagi ceritanya saya itu, saya merasa kayaknya cerita saya tuh kesannya terlalu bertele-tele. Nah, gimana sih Kak caranya kalau kita lagi sedang buat novel tuh, biar kalimatnya kita tidak bertele-tele ya kesannya ya? Halo Kak Alicia. Sebenarnya kalau dari aku, waktu awal menulisnya itu mungkin kita memang nggak akan bisa menemukan kalimat sempurna. Jadi untuk mengatasi hal atau kalimat yang bertele-tele ini, kita melakukan self-editing biasanya. Jadi tulis saja dulu sampai novelnya selesai gitu ya. Terserah, nggak usah mikirin kalimat yang bagus seperti apa, pikirin aja flow ceritanya gitu, tulis sampai habis dulu. Baru setelah itu kita baca ulang lagi, terus kita edit kalimatnya. Ini biasanya membantu mengatasi masalah kalimat yang bertele-tele atau kalimat yang kurang padat gitu. Itu kita melakukan swasunting aja. Begitu Kak Alicia. Oke, makasih Kak Tika.
Oke, makasih ya Kak Alicia. Oke, lanjut ke Kak Fitria. Silakan Kak Fitria Angelita. Halo Kak, selamat malam. Malam. Kak, mau nanya, kan kadang kita itu kalau nulis suka mut-mutan ya. Terus aku mau nanya sih di sini tuh Kak Tika awalnya itu seringnya pakai pola atau terjun bebas aja sesuai mood yang ada di kepala gitu, kayak ngalir aja idenya gitu Kak. Halo Kak Fitria, selamat malam. Jadi kalau saya itu pakai pola ya, karena saya juga bekerja di bidang penulisan, otomatis memang ada target penulisan yang saya kejar setiap harinya gitu, karena ada demand dari klien. Dan saya memang terjun ke dunia penulisan ini sebagai penulis macam-macam itu untuk memberi target pada diri saya sendiri sih. Karena kalau misalnya nggak ada target atau awal-awal dulu ya, kalau nggak dikejar-kejar klien itu biasanya akhirnya males-malesan terus nggak nulis kan. Tapi ketika saya sudah terjun ke dunia penulisan dan ada klien yang mengejar-kejar gitu, tuh akhirnya terpaksa aja nulis setiap hari. Jadi membuat diri kita ada di kondisi terpaksa menulis, itu sih yang paling penting gitu. Kalau misalnya kita belum terjun atau belum ada klien, itu juga kita bisa apa ya, membuat komitmen pada diri sendiri, yaitu dari start small gitu, tapi kita tambah setiap hari komitmennya. Itu sih. Atau mungkin bisa bergabung dengan komunitas-komunitas seperti kayak 30 hari bercerita gitu kan. Itu kan akhirnya kita tertuntut untuk menulis setiap hari. Nah, itu juga biasanya membantu menjaga komitmen dan konsistensi kita. Oke Kak, makasih Kak. Makasih ya Kak Fitria ya. Semoga setelah ini tulisnya jadi konsisten, jadi buku, dipublish. Oke. Makasih ya Kak Fitria. Sekarang boleh lanjut ke Mas Jose. Silakan Mas Jose. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya off cam. Iya, nggak apa-apa. Terkait dengan tokonya tadi, toko tambahan ya. Apakah di dalam novel itu kita perlu menjelaskan secara rinci atau hanya ini ya, hanya secara umum? Misalnya contoh, saya mengambil toko itu memang toko tambahan ini dia sudah mengenal tokoh utama, misalnya teman sekolahnya dulu, ya. Lalu mereka itu katakanlah misalnya 30 tahun kemudian mereka baru ketemu. Apakah saya harus menjelaskan tokoh tambahannya ini secara jelas atau gimana, Kak? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Kak Jose. Iya. Jadi sebenarnya kalau di dalam novelnya sendiri kita tuh nggak perlu menjelaskan profil tokohnya secara mendetail. Itu biasanya pembaca bisa menyimpulkan sendiri dari dialog-dialog si tokoh kayak gitu. Nah, gimana cara bikin dialog yang enak gitu atau dialog yang subtext gitu ya, yang bisa menunjukkan. Gimana cara kita bisa bikin dialog yang enak dan dialog yang menunjukkan konteks hubungan mereka, itu biasanya dengan cara membuat profil tokoh dan kitanya yang harus tahu latar belakang hubungan keduanya. Itu nggak perlu masuk ke narasi, tapi biasanya itu pembaca secara implisit bisa memahaminya dari dialog ketika kita sudah memahami profilnya. Seperti itu Kak Husin. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas Jose. Oke. Oke, kita terakhir ke Mbak Yulia. Boleh Mbak Yulia, silahkan. Baik Kak, terima kasih. Suara saya kedengaran Kak? Kedengaran kok Kak, silahkan. Nah, jadi saya juga ada nulis di beberapa platform kan Kak. Jadi pertanyaan saya tuh
kenapa sih tokoh utama laki-laki selalu yang paling diminati daripada tokoh utama dari perempuan, meskipun dari sikap tokoh utama laki-laki itu digambarkan dia itu kasar gitu Kak, dingin, dan ada lagi yang kasar, pokoknya intinya sifat-sifatnya itu brengsek lah Kak kalau dibilangkan. Jadi gimana menurut Kak Tika? Itu aja, terima kasih. Ini kalau menurut saya sih pembaca di Indonesia itu emang kebanyakan perempuan ya. Jadi karena pembacanya perempuan, maka ya otomatis yang mereka jadikan favorit itu adalah pria-pria ini. Termasuk ke pembentukannya gitu. Ketika penulis bestseller pengen penulis bestseller enggak, ketika penulis ingin sifat-sifat buruk, sifat-sifat bad boy ini sebenarnya kan archetype ya. Kalau cewek tuh selalu suka bad boy katanya. Itulah yang bikin tokoh-tokoh bad boy yang brengsek atau yang dingin atau yang kasar terhadap perempuan tuh jadi lebih diminati. Jadi itu lebih ke kayak target marketnya aja sih Kak. Jadi karena pembaca memang sukanya tokoh seperti itu, akhirnya banyak tokoh-tokoh seperti itu lahir dari penulis itu untuk menarik minat pembaca juga. Dan karena pembacanya kebanyakan perempuan aja sih, jadi tokoh cowok yang akhirnya jadi dapat banyak spotlight gitu. Seperti itu Kak Yulia. Baik Kak, terima kasih. Baik, Kak Yulia, terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dulu ya sebelum ditutup. Ketika ada yang nanya dari chat nih, kalau misalnya udah terlanjur nih bikin novelnya udah berjalan, apakah pembuatan tokoh itu masih perlu dibuat atau enggak? Kalau novelnya udah di tengah-tengah gitu ya maksudnya ya. Iya. Jadi ya mungkin kita bisa bikin profil tokoh, tetap bisa bikin profil tokohnya untuk membantu melancarkan penulisan berikutnya gitu. Tapi kalau udah terlanjur dibuat, mungkin ya kita nggak bisa revisi yang sebelumnya kan. Jadi data-data tokohnya kita ambil aja dari separuh tulisan sebelumnya itu. Nggak apa-apa, tetap dibikin profil tokohnya untuk melancarkan dialog sampai terakhir. Oke, semoga Kak J terjawab ya pertanyaannya. Kayak Kak Tika, terus ada dari Kak Novita, Clara Ginting. Mau nanya kalau buat cerita itu harus langsung nentuin konflik nggak? Cerita konflik utamanya sama ending ceritanya. Atau kita biarin aja sengalirnya ide yang muncul? Kalau konflik menurut saya iya gitu. Jadi paling nggak kita udah punya gambaran besar konflik utamanya gitu. Tapi kalau endingnya tuh biasanya saya mengalir gitu. Karena pas akhir tuh kadang sebagai penulis kita pengen mengubah endingnya itu juga tetap bisa gitu. Jadi saya tidak menentukan ending di awal cerita. Tapi tetap bikin konfliknya. Oke. Siap. Oke, makasih Kak Tika. Semoga Kak Novita terjawab ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya sebelumnya, sebelum kita tutup webinar hari ini. Dia nanya Kak dari Kak Elia Ulfa, katanya dalam menulis novel, sudut pandang itu harus konsisten nggak sih? Misalnya beberapa bab udah menggunakan POV yang pertama, terus ternyata beberapa bab berikutnya itu menggunakan POV orang ketiga. Kalau kayak gitu boleh nggak Kak Tika? Kalau untuk platform digital biasanya boleh ya, banyak banget yang menggunakan cara itu gitu. Tapi kalau pertimbangan artistik untuk novel yang dicetak, mending nggak pakai cara itu gitu, karena bikin pembacanya confused gitu, bingung gitu sama apa yang mau disampaikan biasanya gitu. Ini perbedaan antara platform digital dan novel cetak ya. Kalau novel cetak itu biasanya si pembaca udah punya ekspektasi bahwa karyanya itu utuh secara artistik gitu dan nggak loncat-loncat. Tapi kalau platform digital, kita semua yang baca platform digital pasti
kan ngikutinnya per episode ya, jadi boleh aja sih diubah-ubah seperti itu POV-nya gitu. Cuman kalau saran aku ya, sebaiknya POV itu misalnya kita udah milih POV 1 aja terus, tapi mungkin perspektif POV 1 dari tokoh-tokoh yang berbeda gitu. Misal kita mau switch aja, dikasih aja di judulnya kalau ini POV dari, ini kayak Game of Thrones ya. Game of Thrones tuh kayak gitu. Jadi per chapternya itu pakai nama tokohnya. Terus habis itu dia pakai POV dari si tokoh yang ada di judul chapternya. Jadi diubah-ubah POV-nya tapi dari tokohnya gitu. Itu sih perspektif tokoh yang berbeda. Oke, siap. Ketika satu lagi ternyata masih ada waktu 2 menit. Oke, kalau untuk cerpen nih Katika, apakah perlu untuk membuat tokoh selain protagonis dan antagonis? Kalau tokoh selain antagonis dan protagonis itu memang mendorong cerita atau mendorong alur, maka itu perlu. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa dan tidak mendorong alur, sebaiknya enggak, karena cerpen itu dibatasi kata dan kita harus menyampaikannya dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Jadi sebaiknya tidak usah menambahkan tokoh yang memang tidak akan menggerakkan alur cerita. Seperti itu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi, kita bisa list pertanyaan dulu di grup ya Kak Malika ya. Iya. Jadi besok kita bisa lanjutkan diskusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di sini. Betul. Jadi karena waktunya sudah habis Katika. Maaf ya Katika, karena harus memotong perdebatan seru ini, pertanyaan seru-seru ini dari teman-teman masih banyak banget. Jadi mau diingetin lagi seperti tadi katanya Katika, yang nggak sempat tanya, yang nggak sempat dijawab sama Katika, boleh di-copy dulu pertanyaannya dari yang di chat, atau memang sudah hatam nih pertanyaannya, nanti di grup di WA akan dibuka forumnya, di sana dicatat aja, langsung di chat, nanti Katika akan jawab. Nah, tadi ada yang nanya, ini tuh grup apa? Ini tuh grup WA, karena pada saat setelah kalian daftar, di email itu ada link grup WA-nya, gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ada nih, nggak dapet, boleh nanti Kak Nadira share lagi ya, itunya link grup WA-nya, biar nanti teman-teman bisa langsung join aja. Ternyata tadi di beberapa ada yang nanyain, ini grup apa ya, grup apa, ini grup WA-nya webinar Katika. Terus kalau yang nanya webinar selanjutnya ada nggak? Ada, di bulan Maret, tungguin aja ya. Kira-kira materinya apa, pokoknya masih berkelanjutan dari tulisan fiksi gitu. Jadi yang kita makin dalam, tiap bulan makin dalam lagi, belajarnya sama Katika. Tentunya masih akan didukung terus dengan Detak Pustaka. Terus teman-teman juga lupa untuk link absennya yang tadi belum ada juga. Aku tunggu ini 1 menit ya. Kak Nadira boleh di-share lagi link absennya supaya langsung dicatat atau langsung di-scan untuk diisi. Kak Nadira sudah share di chat, boleh teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit untuk teman-teman semuanya. Catat linknya. Oke, tuh ada linknya langsung dari Katika, langsung di-scan aja. Makasih ilmunya. Terima kasih juga teman-teman malam hari ini sudah join, sudah bersenang-senang bersama Katika juga, ya, bersama aku tentunya juga. Grup WA itu yang mana ya Kak? Grup WA-nya itu sudah ada di-share di email. Jadi setelah kalian daftar, itu Katika langsung nge-share juga grup WA sama link Zoom itu barengan ada. Kalau misal ternyata ada yang belum dapat, boleh cek juga spamnya. Kalau belum ada juga, ini Kak Nadira sudah share di chat. Itu udah ada tuh chatnya tuh. Ada, boleh langsung masuk di grup chatnya tuh, udah ada. Boleh dicari Kak Nadiranya. Link absen tidak akan di-share lagi di grup ya. Jadi yang kalau di sini tidak isi, berarti tidak akan mendapatkan sertifikat. Makanya jangan lupa diisi. Oke. Sudah semuanya? Boleh langsung masuk ke linknya. Nanti kalau misal ternyata ada yang kurang-kurang, boleh langsung lagi
chat Katika. Chat Katika, maaf. Chat Kak Nadira. Jangan, Katika jangan digangguin lagi. Katika sudah penuh dia jadwalnya, tidak bisa diganggu lagi. Oke. Foto dulu, Kak. Iya, foto dulu. Benar-benar. Dari Katika yang foto, boleh Katika, aku udah siap gaya. Oke, aku foto ya, teman-teman. Teman-teman, belum bubar kan? Belum Katika. Belum. Ini. Oke, terima kasih sudah Oke, yuk hadir. foto dulu yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya. Makasih ya teman-teman. Ini masih ada yang belum linknya? Link ada yang belum? Kita masih tungguin dulu ya. Tungguin 2 menit lagi untuk link ke grup WA-nya yang belum join. Oke, ini kalau sudah banyak berarti udah ya. Yang belum link absen juga sudah ada di chat sebelum di close. Oke, teman-teman, sudah semuanya. Aman teman-teman semuanya? Sudah semua? Makasih Katika, super fun today. Yes, Terima kasih. Aman. Datang lagi ya bulan depan. Bulan depan lagi ya. Pokoknya kita sampai berjumpa bulan depan. Jangan lupa untuk daftar lagi ya teman-teman. Ajak teman-teman yang lain juga boleh. Oke. Ya, pasti ikut. Makasih sharing ya Katika. Siap. Oke, kalau sudah semua, kita pamit dulu ya, undur pamit dulu. Jadi dari aku, Malika, Kak Nadira, dan Katika, serta dengan Detak Pustaka mengucapkan terima kasih untuk hari ini teman-teman. Dadah.